Sampurasun, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Ya, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Meskipun kalian sudah harus bekerja, tetap ikuti aturan protokol kesehatan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Kalaupun misalkan kalian berada di rumah, tetap jaga kesehatan. Salam buat keluarga kalian tercinta dimanapun kalian berada. Di episode kali ini, senang banget nih saya ketemu sahabat seperti saudara sendiri, kakak saya sendiri, kemudian juga partner ketika saya masih kerja di salah satu TV. Kemudian juga beliau sangat baik dan sangat banyak memberikan masukan terkait bagaimana beliau profesinya adalah sebagai news anchor. Kemudian juga sekarang lebih dikenal juga dengan seorang host yang memang bertemakan berbau kopi. Kita akan bahas nih lebih dalam kenapa kok mau dia menjadi seorang host di salah satu program yang bertemakan kopi. Gue sudah tersambung lewat via udara dengan Kamila Aswan. 100 orang di sini, 100 orang. Terima kasih. Sehat. Senang banget akhirnya Fajar lagi. Iya, meskipun via udara ketemunya ya, belum ketemu langsung lagi. Tapi dengan adanya media sosial yang jauh didekatkan, yang dekat jangan sampai dijauhkan. Cakep. Kira mau pantun, kita udah cakep aja tadi itu. Masak air, kamu lanjutin dong. Dari awal mau ya. Anyway, gimana Kamila, sehat, Mbak Mila? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Mas Fajar juga kayaknya sehat ya. Ya, alhamdulillah nih makin subur kayaknya ya. Subur nih. Berarti usahanya laku dong nih. Alhamdulillah. Batagor yang gitu. Wow. Kita tinggal nunggu review dari seorang Kamila Aswan aja yang belum. Boleh. Abis ini pesan ya. Ya. Anyway, sebelum kita bahas nih tentang seorang Kamila Aswan, memang sudah dikenal sebagai news anchor. Tapi aku mau tahu dulu dong kegiatan seorang Kamila Aswan di 1 bulan sampai sekarang kita mau menuju 4 bulan nih. Mungkin kan dirimu pasti juga lebih banyak ke studio kan. Tapi kegiatan sehari-hari yang memang berbeda dari yang biasanya dirimu rasakan selama pandemi ini apa sih? Boleh dong cerita ke teman-teman orang cerita. Iya ya. Udah terasa udah 4 bulan, mungkin bagi teman-teman yang benar-benar work from home berasa banget 4 bulan. Iya. Kan kalau misalnya sebagai jurnalis masih WFO. Jadi ya mungkin sedikit nggak ada rasa jenuh, tapi tetap aja ada yang beda. Nah selama 4 bulan ini sebenarnya yang beda untuk alur kerjanya nggak ada ya Mas Fajar dan teman-teman. Sama aja. Slot siaran juga, jam siaran juga nggak ada yang dikurang. Tapi ya yang bikin beda adalah jalanan sepi. Jalanan sepi. Terus dari duduk dari partner ke partner siaran tuh ada jarak. Itu aja sih yang beda paling. Sama ya selama produksi beberapa titik-titik liputan di Minam. Anyway, jadi teman-teman ruang cerita, kalau misalkan kalian lihat Instagramnya Mbak Mila Aswan, apa namanya? Aku lupa dikit. Mila SWAN 91. Iya, Mila Aswan 91. Ini nih Mbak Mila ini kan memiliki hobi, bukan hobi juga sih, suatu aktivitas yang memang berbidang kesehatan. Dalam artian beliau ini suka nge-gym, kemudian suka ya pokoknya berbau yang angkat-angkat berat tuh. Terus ya aktivitas kalau misalkan nggak siaran, dan suka mamer otot itu, gue aja kalah gitu. Anyway, kenapa kok seorang Kamila Aswan mau terjun atau dalam artian mau untuk body fit dan lain-lain? Oke. Terima kasih atas pujiannya, tapi percayalah teman-teman, itu baru berlangsung. Karena aku hidup udah hampir 30 tahun ya. Gak usah tutup-tutup umur ya. Dan yang tadinya dari sebelum 3 tahun lalu itu aku anti banget sama namanya olahraga. Banyak saksi hidup, banyak teman-teman dan banyak saudara-saudaraku bilang, Mila kalau diajak olahraga tuh mana mau. Even kayak lari aja, gak usah deh, jagain tas aja atau tunggu di mana gitu kan. Kenapa bisa mulai lari? Karena dulu ada yang support, ayo dong lari karena olahraga itu suatu kebutuhan dan kapan lagi maintenance badan gitu kan. Ini gratis juga kan. Aku masih mikir, masa sih ya. Nah kelamaan ternyata enjoy dari berolahraga dan efek positifnya segudang banget. Salah satunya adalah setiap selesai olahraga aku jadi lebih happy teman-teman, apalagi lari. Percayalah itu beneran udah ada
sayangnya juga kan kalau misalnya kita yang namanya berolahraga tuh pasti ada hormon yang buat kita jadi happy. Dan jadi ya sekarang bergantung banget sama yang namanya olahraga, bergantung dalam dalam konteks positif ya. Kayak kalau misalnya seminggu tuh minimal 3 kali, dan kalau badan nggak berolahraga tuh jadinya malah nggak enak. Nggak enak gitu ya? Jadi kayak pegel segala macam. Ya udah. Tapi kalian harus ingat, apapun yang kalian lakukan olahraga tuh bukan karena atas apa yang kita makan. Jadi misalnya makan Indomie harus lari nih, enggak kayak gitu. Emang olahraga itu adalah kebutuhan. Jadi bukan karena bukan karena penebus dosa apa yang kita makan. Tetapi itu nggak bisa dikorelasiin loh, makan dan olahraga. Ini kuat tentang dunia olahraga nih. Atau jadi awalnya tuh dirimu tuh lari dulu atau ke fitness dulu? Jadi gini, pertama kali tuh fitness dulu ya kan. Nah, yang namanya ikut ke lari-lari kayak gitu belum pengen dilari, tapi dulu dia masih males. Kardio kan agak males ya. Iya. Nah ternyata gara-gara pandemi COVID ini kan tempat gym tutup. Iya. Ya kan. Nah terus mulai dia tuh coba deh di GBK dulu daripada nggak bisa olahraga sama sekali. Karena di GBK dulu sebelum PSBB masih dibuka, Mas Fajar. Dan kebetulan kan GBK sama kantor masih deket tuh. Jadi lari di GBK aja. Ternyata enjoy. Lebih happy, lebih bahagia, terus banyak banget deh manfaatnya. Jadi akhirnya sekarang ditekunin lari dan sambil nunggu tempat gym buka. Kebetulan kan di rumah juga nggak ada treadmill kan. Iya. Tapi tetap ya, olahraga apa tuh? Goalsnya memang di tahun ini mau ikut half marathon, tapi karena pandemi banyak banget acara lari itu kan yang di pending. Jadi pending. Jadi udah mungkin hikmahnya adalah mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk tahun depan. Niatnya mau ikut Kartini Run juga. Banyak banget sih, sebenarnya udah di wishlistin tapi ya nggak bisa. Tapi ternyata harus di pending semua ya. Asal lari, jangan lari dari kenyataan. Cakep. Anyway, kalau dirimu kan ini kan kalau kita lihat teman-teman beliau juga sering di morning show ataupun juga di malam hari gitu kan. Nah, bagaimana sih cara dirimu misalkan membagi waktunya pada saat harus siaran ataupun dengan waktu dengan keluarga dan juga dengan olahraga itu? Ada nggak sih tips-tips tertentu nih buat teman-teman juga nih yang pengen bagi waktunya, Kak, gue tuh sebetulnya sibuk loh tapi gue pengen banget nih olahraga gitu, kapan waktunya ya? Nah, tapi ada nggak sih tips dari seorang Kamila Azwan membagi waktu antara kita porsi untuk olahraga, porsi untuk kerja ataupun porsi dengan keluarga? Nah itu dari dirimu ada tips nggak? Oke Mas Fajar, kan kalau misalnya Mila nih kan sebagai news presenter dan jam kerja di kantor TVRI tempat sekarang aku kerja kan nggak begitu kayak mungkin Mas Fajar dulu ya yang office hour kayak dari jam 7 dari jam berapa sih kamu 9 to 5 ya? Iya jam 8 sampai jam 5. Nah kalau misalnya aku tuh kerjanya enak, fleksibel sebenarnya. Itu bisa nyuri-nyuri waktu, bagi-bagi waktu. Nah kalau teman-teman yang kerjanya dari hari Senin sampai Jumat terus dari jam 9 sampai jam 5 mungkin agak bagi waktunya itu pas malam hari atau ya bagi minggu pas weekend Sabtu Minggu. Jadi jangan alasan Sabtu Minggu itu buat istirahat total di rumah, enggak gitu. Sabtu Minggu itu justru harus maintenance badan juga. Boleh bangun siang, tetapi jangan skip workoutnya. Usahain seminggu 3 kali lah. Kan kalau misalnya kalau kardio itu nggak melulu lari kan, bisa aja skipping. Banyak sih home workout juga sekarang udah banyak di YouTube. Jadi nggak harus kita datang ke tempat kayak GBK atau komplek rumah. Lebih enak sih ya lari di komplek rumah. Atau yang abang bakso, bang. Apa abang somai? Bang satu bang porsi bang somai bang. Itu namanya olahraga kombinasi lari sama olahraga mulut. Aduh. Anyway teman-teman Ruang Cerita, Mbak Mila Azwan ini kan juga dikenal sebagai seorang pecinta kucing. Dimana kalau saya dengan teman-teman yang lain itu sering manggilnya adalah mamanya Zoro. Zoro itu nama kucingnya. Zoro itu kucingnya Mbak Mila gitu kan. Nah awal ketertarikan seorang Mila Azwan terhadap berdunia kucingan tuh gimana sih? Waktu kecil tuh udah diajarin sama kakak jadi melihara binatang, jadi udah mulai sayang sama binatang tuh dari kecil karena kakak pernah melihara kucing. Terus ini sekarang kan ada yang ada di rumah Zoro, sebelumnya udah ada kucing-kucing lain tapi hilang. Nah jadi ya memang dari awal suka sama
binatang gitu mas. Aku pernah melihara kucing liar, kucing hutan, pernah banyak banget deh aku pelihara. Ya udah sampai akhirnya berkomitmen udah nih mau satu terus jangan sampai hilang si Zoro ini. Dan caranya salah satunya aku udah baca biar kucing itu stay di rumah, nggak kemana-mana, itu di steril dan insya Allah dia nggak akan melancong cari kucing tetangga. Zoro tuh laki-laki ya? Jantan di steril. Dan banyak juga manfaat di steril kalau misalnya kucing itu dia jadi lebih happy, terus jadi lebih diam di rumah karena kan nggak perlu mereka itu kan nyari-nyari lawan jenis. Terus jadi lebih kayak apa ya, friendly aja ke majikannya. Soalnya kan kalau misalnya udah musim. Nah itu pertemuan sama Zoro gimana tuh Mbak? Di salah satu pet shop di mana atau gimana, atau dari temen atau gimana tuh? Waktu itu kan nggak lama almarhum papi meninggal, terus kita masih tahlilan ke 3 hari. Bilang sama abang, bang mau pelihara kucing biar nggak sepi banget di rumah gitu kan. Terus abang bilang, aduh ntar hilang lagi. Nggak deh bang, yang ini kali ini janji nggak bakalan hilang, bakalan dijaga banget. Yo, abang nggak ngasih izin. Terus akhirnya nggak ngasih izin tuh ya? Nggak ngasih izin sama sekali karena tahu pasti bakalan hilang. Kebetulan kan di rumah kebunnya luas kan, jadi kita kayak nggak bisa mantau 100% 24 jam gitu. Ya udah akhirnya pas dilihat-lihat iseng tuh lagi tahlilan sudah selesai, udah baca ya, iseng lihat di Instagram kayak ada yang jual kucing gitu. Ketemulah Zoro karena belum pernah punya kucing warnanya hitam dan putih. Warna putih udah, warna coklat agak coklat keabuan udah pernah. Nah ini hitam putih belum pernah. Itu udah kayak ada ikatan batin. Ya langsung first impressionnya tuh, tolonglah, iya gitulah, tolonglah Zoro kesini. Ya dan alhamdulillah anaknya petakilan ya kan, si bulu itu suka sliding, apalagi orang kalau lagi sholat ya gitu lah. Jadi keganggu ya kan. Terus suka main HP sendiri, sok ngerti gitu kan. Iya, main game teman-teman bisa dicek di highlight Instagram saya. Itu ada perjalanan Zoro dari Orok sampai sekarang nggak mau dipegang. Oh iya. Dia sekarang umur berapa tahun nih Mbak? Ada 2-3 tahun? Sekarang setahun 4 bulan. Oh setahun 4 bulan. Oke. Nah jadi teman-teman kalau misalnya mau tahu nih tentang siapa sih Zoro tuh, siapa kucingnya Zoro, apa kucingnya Mbak Kamila, terus aktivitas Zoro nih tiap malam tuh ada aja yang diupdate di Instagram story-nya Kamila Aswan ini, luar biasa. Dan tapi dia ada kelebihan baru Mas Fajar. Apa tuh? Dia bisa nangkap burung sama kupu-kupu, keren ya Zoro. Ya, selain bisa manjat pohon ya. Manjat pohon itu selalu ya. Iya, kemarin dia bawain burung gereja yang hampir sekarat ditangkap sama dia, ditaruh di depan kamar keponakan aku. Keponakan aku kan udah lumayan besar. Nah, aku baca-baca itu katanya kalau misalnya kucing bawa sesuatu ke depan kamar, itu tandanya dia mau mengucapkan rasa terima kasih. Karena mungkin udah dirawat segala macam. Aku dulu pernah dibawain Zoro curut. Oh iya. Kalau mati. Caranya kayak gitu. Lucu ya. Oh gitu, cara mengungkapkan terima kasihnya tuh gitu ya Mbak ya, kalau kucing ya? Katanya kayak gitu. Oh iya. Aduh, anyway tadi selain memang Kamila Aswan sebagai news presenter, juga kan kita tahu di tahun 2019 Kamila Aswan dipercaya untuk memegang program yang berbau kopi gitu kan, yang mana programnya itu adalah program Jelajah Kopi, dan yang mendapat juara 2 Piala Presiden 2019. Weh, dengan long story-nya. Kalau teman-teman bisa cek mungkin nama keywordnya Jelajah Kopi, itu di situ banyak banget versi dari di Aceh, kemudian di Flores, kemudian di mana lagi Takengon dari Aceh, Flores, Jakarta, sama udah Jawa Barat, Jawa Tengah gitu kan. Nah tapi sebetulnya tahukah kalian bahwa Kamila Aswan ini sebetulnya tidak awalnya tuh tidak edik dengan kopi. Dan tiba-tiba harus memandu acara kopi yang dia harus belajar di training dulu gitu kan. Terus kemudian harus mencium bau kopi dengan aroma yang berbeda-beda. Nah itu kenapa dirimu kok mau menerima tantangan? Oke, gue mau untuk memandu acara kopi atau jelajah kopi itu. Itu cerita hidup yang gak mungkin dilupain sampai nanti aku punya anak, sampai punya cucu. Itu kesempatan yang besar banget. Kalau mau cerita terharu deh setiap cerita jelajah kopi. Jadi gengs, dikasih tawaran untuk buat
ayo jadi hostnya program Jelajah Kopi itu program 1 jam lamanya dan dokumenter ya. Dokumenter. Nah, aku kan minum kopi ya kopi yang pakai kopi susu gula atau kopi sachet ya kan, itu bukan kopi sebenarnya sih. Nah, pas ditawarin itu harus katanya coba Mil ikut kelas basic barista 3 hari. Serius? Iya biar lo lebih paham kata produsernya gitu kan. Oh yaudah deh, akhirnya udah diikutin hari pertama disuruh buat espresso. Gitu. Buat 100 cangkir dan harus dicobain teman-teman. Oh ya? Gimana tuh? Cobain. Asam lambung naik karena belum makan. Jadi kita tuh mitos doang sih bilang kalau misalnya minum kopi terlalu ini jadi asam lambung atau apa. Sebenarnya itu tergantung, kalau misalnya belum makan minum kopi ya wajar kan nggak sih Mas Fajar? Iya. Mencret aja sih habis gitu. Ya standarnya mencret lah ya. Terus cangkir kopi itu harus dicobain terus nih udah pas belum kekentalannya segala macam. Ya pas di hari pertama sempet nyerah, aduh nih kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa nih. Bebannya gitu kan, harus orang yang ngerti, benar-benar ngerti. Akhirnya dikasih masukan sama senior, dikasih masukan sama produser eksekutif, lo bisa, Mil, lo pasti bisa. Ya udah itu pakai drama dulu Mas Fajar, aku sempet nangis, takut nggak bisa bawain itu dengan maksimal kan. Akhirnya dengan support dari senior dan produser eksekutif, ya udah ikut aja, ya udah akhirnya aku ikut. Pertama kali setelah kelas barista kelar, kita langsung pergi ke Flores. Ya Flores ya pertama kali kan? Ya selama 10 hari itu dapet kru alhamdulillah kompak, asik dan konyol. Konyol iya. Kalau kru yang konyol tuh kayak nggak seru gitu kan. Dan aku cewek yang pergi selalu kebiasaan pasti kalau dinas luar kota kebanyakan cewek sendiri dan mereka mau mengerti kalau cewek ribetnya kayak apa. Terus dan ternyata seru, kita kenal budaya orang ngopi itu gimana, apalagi kan sempat di episode pertama tuh gongnya kita ke Wairebo kan. Iya Wairebo. Flores MBT. Di sana apa-apa tuh susah sinyal, nggak usah ditanya. Ya udah. Dan ternyata jatuh cinta sama programnya. Sampai akhirnya kita kerja dengan hati walaupun banyaknya kontra. Iya. Iya paham. Karena kita kerja dengan hati kayak nggak peduli, lihat aja hasilnya. Emang tiada hasil yang mengkhianati usaha gitu ya. Allah mendengar usaha kita, kru besar Jelajah Kopi ikut Piala Presiden. Piala Presiden adalah piala paling bergengsi dengan hadiah juga yang paling terbesar. Event terbesar di Indonesia. Kita menang. Dokumenter juara 2, tapi juara 1-nya nggak ada. Karena kita cuma kurang beberapa poin. Jadi ya udah kita juara 2, tapi aku nganggapnya juara 1 karena juara 1-nya nggak ada. Nggak, tenang ya. Dan itu bisa teman-teman akses tuh sekarang apalagi waktu itu kan berapa kali selalu di-mention kan oleh Pak Helmi di beberapa event, baik itu di podcastnya Om Deddy, kemudian di event Bang Sandi gitu-gitu kan, Jelajah Kopi gitu-gitu. Bangga sih juga bagian dari kita di balik layarnya yang memang juga bantu memproses menaikkan itu di YouTube. Betul. Gitu kan. Rajin banget miminnya yang upload di YouTube sampai detail banget ya semua yang kita minta apa sih Mas tuh namanya logo TVRI harus ada di sini. Ya kalau nggak ada kerja sama tim yang bagus mungkin nggak akan kayak gitu. Nggak akan seperti itu sekarang. Tapi alhamdulillah ya dari semua program nih kan pas aku belum keluar itu program memang paling banyak ditonton ya itu Jelajah Kopi dibandingkan yang lain. Nggak bohong, ini kita bukan melihat dari seorang Kalimah Aswannya atau bagaimana, tapi dari programnya yang banyak ditonton ya itu karena melihat dari sudut pandang shootnya, terus kemudian pada saat Kamila Aswan menceritakan tentang sejarah kopinya, terus grafis tentang kopinya. Yang aku unik juga waktu itu di edisi yang aku lupa, yang di Jakarta atau yang di Aceh. Jadi Aceh ya itu kan. Yang presiden itu kan, itu detailnya tuh dapat banget. Terus dirimu di belakangnya Takengon itu kan yang ngomong Takengon. Takengon Gayo. Gitu kan. Di tengah-tengah danau dan itu sebenarnya ini udah putih kan, belum katanya nggak bisa berenang soalnya. Itu ada deg-degan juga tuh ya pada proses itu aja ya. Iya, tapi kan nggak mungkin diliatin kan kalau lagi take. Padahal aku sama campersnya sama-sama udah bibir udah putih. Demi beauty shot harus ya udah.
Tapi di situ berbeda banget seorang Kamila Aswan yang suka di studio dengan yang ada di program Jelajah Kopi itu. Kan kalau di studio kan memang lebih feminim banget gitu kan. Karena memang tuntutan di news anchor itu kan emang feminim. Tapi kalau di program Jelajah Kopi itu bukan tomboy ya, agak lebih ke casual. Kayak petualang gitu ya? Iya petualang itu. Tapi ada ngerasa apa nyaman atau nggak nyaman nggak pas pertama kali proses itu tuh dan mengimage-nya itu? Aku cuman nggak nyaman, aku nggak bisa pakai heels. Karena sebenarnya nggak masalah sih buat aku naik turun dikit atau kebun segala macam, nggak masalah. Yang masalah, aduh kelihatan pendek ya deh. Soalnya kan kalau di studio masih bisa ngakalinnya pakai heels atau ngambil di setengah doang kan nggak perlu ya Mas Fajar ya. Nah, kalau di situ kan ngambilnya dari ujung aku jalan ada satu caps. Ya kelihatan Mila nggak tinggi, udah itu doang sih. Kelihatan Mila ceper. Tapi kan bukan lihat dari Mila tinggi atau nggak tingginya, tapi kan yang penting hatinya. Cakep. Ya. Kita nggak ada bahas hati kan? Nggak ada. Tolong jangan bahas hati, kalau bahas hati ini nanti bisa lebih dari 1 jam. Bahaya itu. Iya, bahaya itu. Apalagi kalau mainin hati. Anyway, saya juga kenal dari Kamila Aswan itu memang sebelum jauh dari TVRI kan aku juga kenal Mbak Mila dari program awalnya kan yang aku tahu adalah 3 Nurul waktu itu kan yang pas masih ada Nurul Kamila, Nurul Jamila sama Nurul Naila gitu kan. Nah terus kemudian dikenal lagi pada saat saya dipertemukan di TVRI. Waktu itu Mbak itu kan memang awalnya dibantu di brand image-nya untuk di program Hard News gitu kan. Terus kemudian sempat berapa kali ke morning show gitu kan. Nah, dari dirimu sendiri sebetulnya lebih comfortable-nya tuh lebih ke yang Hard News atau yang morning show atau apa sih kalau menurutmu sendiri, pribadimu sendiri? Sebenarnya enak di TVRI itu kita dikasih kesempatan banyak banget ya, luas ya di TVRI itu. Jadi kayak setiap individual, ayo coba ini, coba itu. Aku sih enjoy bawain morning show juga, enjoy bawain hard news juga, tapi lebih baik aku jangan dikasih jadi host yang buat acara musik segala itu bukan Mila banget. bukan Mila banget ya. Bukan Mila banget. Nggak bisa aku kalau HI kayak gitu nggak bisa. Jadi ya udah yang serius saja. Tapi lebih kalau aku pribadi morning show masih ada berita-beritanya juga kan, masih ada berita aktual juga kan Mas. Cuman kalau lebih sering sekarang ini ngeliat Mila Aswan ini di dunia dalam berita gitu. Dunia dalam berita. Ya. Terus kalaupun misalkan siang itu paling di Indonesia Siang gitu kan. Iya. Jadi kalau teman-teman mau lihat Mila Aswan seperti apa sih wujudnya gitu kan. Kan kita kan ini audio doang nih. Kan kalau mau tahu bagaimana Mila Aswan beraksi di depan layar itu studio di Indonesia Siang atau di dunia dalam berita kebanyakan ya Maya. Iya, benar Mas Fajar. Jadi bisa nonton Dunia Dalam Berita Senin sampai Jumat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Iya. Sama ada 2 pasang. Jadi aku sama Fajri atau sama Dewinta sama Oki. Terus ada juga di Indonesia Siang. Yeah. Indonesia Siang tuh jam 12. Biasanya kalau Indonesia Siang tuh sama Sophie sama di Papua. Andin, terus dari Bandung gitu lah. Nih kita kan mau ngetes nih seorang Mila Aswan coba opening kalau misalkan membawakan dunia dalam berita gitu kan. Ini supaya benar ini Mila Aswan benar nih, bukan Mila Aswan kaleng-kaleng gitu kan yang memang kalau kayak gitu duduknya harus tegap ya. Enggak selekean. Iya. Contoh satu misalkan opening dunia dalam berita, misalkan beritanya tentang peningkatan COVID di hari ini misalkan kayak gitu. Oke. Boleh dong. Mas Fajar yang kan kamu penyanyi juga jadi kamu bridging-nya. Bridging apanya? Dari bridging. Dari studio. Iya, gitu. Kalau inget dunia dalam berita jadi langsung dari studio 4 TVRI Jakarta. Inilah dunia dalam berita, gitu. Oke, take ya. 3, 2, 1. Selamat malam, Anda kembali menyaksikan Dunia Dalam Berita. Selama 30 menit kami akan menemani Anda dengan menghadirkan informasi dari berbagai belahan dunia bersama saya Kamila Aswan. Dan informasi pertama akan kami sampaikan bagaimana perkembangan COVID-19 di Indonesia. Itu gitu aja. Wih, tepuk tangan dulu. 1.000 orang di sini.
Terakhir nih dari ruang cerita untuk Kamila Asman. Kan masih banyak nih, mungkin Mbak Mila juga setiap hari kan membacakan berita tentang kenaikan terus yang positif, kemudian juga yang meninggal ataupun yang sembuh gitu kan. Ada nggak saran, tips dan juga masukan dari seorang Kamila Asman secara personal untuk teman-teman yang masih kesempatan bekerja di rumah ataupun yang dia memang mencari rezeki harus di luar gitu, ataupun yang masih bandel dalam artian yang merasa bosan kah atau aduh gue bingung ya mesti gimana ya, gue nggak tahu mesti apa gitu, dan boleh dong berikan support ke teman-teman garda terdepan yaitu para dokter dan juga yang lainnya membantu para dokter untuk penanganan COVID-19. Oke, jadi kita tahu kan sekarang PSBB masa transisi dan beberapa pelonggaran sudah mulai diberlakukan termasuk mal-mal dan juga tempat wisata gitu Mas Fajar. Dan kita lihat antusiasme dari warga plus 62. Banyak yang nggak ngontrol hawa nafsunya untuk pergi ke tempat wisata atau ke mall cuman gara-gara bosan nih di rumah. Akhirnya jadi semua numpuk. Banyak ya wisatawan dari lokal juga kalau di Bali kan emang belum boleh dibuka kan untuk wisatawan mancanegaranya. Terus banyak dari pusat-pusat perbelanjaan yang numpuk juga. Cobalah sadar diri, semua pasti bakal ada waktunya. Kasihan juga saudara-saudara kita yang saat ini lagi struggling di rumah sakit, tempat di mana pasien dirawat, terus teman-teman dokter, teman-teman perawat juga. Jadi udah tahan aja hawa nafsunya, tahan untuk update di Instagram. Jadi jangan lagi foto lagi di mall terus foto, aduh rame banget nih, padahal kan juga ke mall gitu kan. Tahan dulu, kalau misalnya butuh apapun, kan sekarang bisa online cari apapun bisa online gitu. Pun kalau misalnya memang sangat mendesak, ya harus lihat situasinya dulu. Kalau memang ramai, nggak usah, lebih baik pulang ke rumah. Nah, terus bagi teman-teman yang saat ini masih work from home, keren sih, keren. 2, kalian masih bisa bener-bener gue mau di rumah aja, gue kerja di rumah aja, gue masih bisa kerja di rumah aja, keren. Dan bagi teman-teman yang work from office, jangan lupa protap kesehatannya juga, jangan lupa indahkan tanda-tanda yang sudah dibuat, apalagi bagi kalian yang pengguna kereta moda MRT, KRL, MRT. Itu harus benar-benar kitanya yang harus ngejaga diri sendiri gitu, jangan sampai lengah sedetik pun. Dan udah sekarang jangan lupa bawa starter kit untuk kita pergi keluar rumah. Sanitizer, masker jangan bawa satu yang dipakai doang, tapi bawa lagi yang ada di tas. Dan selalu minum vitamin, dan juga jangan lupa berolahraga. Itu yang paling penting juga, olahraga penting ya. Betul banget. Dan mungkin aku juga tambahin bahwa kalau misalkan ini kita tidak lakukan bersama-sama, pandemi ini tidak akan cepat berlalu ya Mbak Mila. Gitu. Dan yang pasti kalaupun misalkan kalian memang mau keluar yang memang nggak terlalu urgent, tahan dulu, jangan terlalu banyak beraktivitas atau apalagi berkontak fisik dengan orang. Terus kemudian kalau memang kalian pun harus keluar, tetap protokol kesehatan harus dilakukan ya. Karena ya kalau nggak kita lakukan bersama-sama, ini pandemi tidak akan cepat berlalu. Anyway, terima kasih banyak Mbak Kamila Asman untuk waktunya. Udah lama Mas Fajar nggak kayak gini. Kita foto dulu dong. Kita sebentar pakai screenshot. Jadi ada tradisi sebelum selesai kita foto screenshot dulu. Tunggu bentar, aku taruh mic dulu. Jadi itu waktu Mas Fajar ya, intermezzo sedikit ya, waktu masuk pertama kali ke tempat saya bekerja saat ini, dia mengajarkan Sarangheo gitu. Sarangheo terus. Meracuni dengan drama-drama Korea. Iya. Aduh. Oke, yuk. Ingat gak sih video yang pertama kali kita take? Yang mana? Yang itu di studio. Oh iya, bener. Aduh. Jadi aku nih salah satu bagian admin lah ya di TVRI yang membantu menaikkan dan membrand semua news anchor lah kayak gitulah tanpa pandang bulu. Asik. Mungkin kita bisa ketemu di lain kesempatan ya Mas ya. Kita foto dulu. Foto dulu. Yuk. Oke. Terima kasih Mbak Mila. Jangan kapok ya untuk datang lagi di Ruang Cerita. Kita ngobrol. Jangan lupa teman-teman, Ruang Cerita tuh ada di YouTube kan? Ada di YouTube, Spotify. Apa lagi? Ya itulah, cuma Spotify dan YouTube. Nanti langsung
kabarin ya kalau misalnya main-main. Yoi. Anyway, terima kasih Mbak Mila untuk waktunya. Sehat-sehat terus. Walaupun misalkan kamu mesti bekerja, jangan lupa minum vitamin dan olahraga. Kita sampai ketemu lagi di lain kesempatan Mbak Mila. Sampai jumpa. Dah.